Siu. Di atas langit, beberapa siluet memancarkan nafas yang kuat, melewati langit seperti pita. Di kota-kota tempat mereka lewat, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas dan menonton. Ketika mereka merasakan nafas dari siluet itu, wajah mereka kaku dan mata mereka penuh kekaguman. Siluet ini mengenakan seragam, dan di dada mereka, kata merah, darah, terlihat sangat mempesona. Setiap pembangkit tenaga listrik di Tanah Darah tahu apa yang diwakili oleh kostum ini, yaitu penguasa Tanah Darah, keluarga berdarah, kostum hak milik. Ya Tuhan, bukankah itu penjaga darah? Mengapa mereka dikirim? Apakah ada yang memprovokasi keagungan Bloody Patriarch? Pernahkah kamu mendengar apa yang terjadi di Tongcheng? Seseorang telah membunuh penatua agung keluarga Tong, dan dia telah berbicara dalam provokasi terhadap manusia darah. Bukan begitu. Saya pikir itu hanya rumor. Mungkinkah itu benar? Melihat ke langit dengan pembangkit tenaga listrik yang melewati ki yang sangat buruk terbang melintasi langit, di kota-kota di bawah, terdengar suara keras. Meskipun apa yang terjadi di kota Tongcheng telah menyebar hanya dalam 1 hari, masih banyak pembangkit tenaga listrik yang meragukan masalah ini. Bagaimanapun, keluarga Tong telah berdiri di Tanah Darah selama 10.000 tahun, dan anak penatua agung mereka. Tetapi keberadaan raksasa puncak, sulit untuk mempercayai berita kematiannya. Terlebih lagi, ada juga desas-desus bahwa orang gila itu masih berbicara dengan baik kepada penatua yang penuh darah. Provokasi semacam ini terhadap keluarga berdarah ada di Tanah Darah. Saya tidak tahu sudah berapa lama itu tidak terjadi. Tentu saja sulit dipercaya. Namun, ketika saya melihat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa tidak mempercayai rumor itu. Keluarga boneka darah jarang ikut serta dalam pertarungan antar kekuatan di Tanah Berdarah. Dengan kekuatan mereka, mudah untuk mengalahkan kekuatan apapun di Tanah Berdarah itu. Dan hal semacam ini umumnya dilakukan oleh Bloodguard. Selama penjaga darah dikirim, itu berarti bahwa keluarga boneka darah diprovokasi, dan setiap kali, penjaga darah akan menunjukkan cara untuk mengejutkan kekuatan Bloodlands yang tak terhitung jumlahnya dan memberikan pukulan fatal kepada provokator. Di Tanah Darah, penjaga darah adalah mimpi buruk dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka begitu tulus kepada keluarga pengorbanan darah sehingga mereka tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap mereka. Dan sebagian alasannya adalah karena mereka khawatir tentang hari ketika penjaga darah datang tiba-tiba. Bagaimana sekolah ikan kecil? Melihat siluet yang berteriak dari langit, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Dalam nadanya, sepertinya ada sedikit kekecewaan. Jika kata-kata ini didengar oleh pembangkit tenaga listrik di Bloodlands, saya khawatir mereka akan terkejut dengan kesombongannya. Penjaga darah adalah bagian dari penegak hukum asing Blood Riders. Mereka yang bisa memasuki penjaga darah setidaknya memiliki kekuatan perantara suci atau lebih tinggi. Apalagi teknik kultivasi keluarga berdarah itu aneh. Hampir semua pembangkit tenaga darah memiliki kemampuan untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Itu hanya usaha sesaat. Pembangkit tenaga darah datang ke tempat di mana Qin Yichen berada di depan tetapi Zhang yang diburu. Dengan kedatangan mereka, seluruh film antara surga dan bumi tiba-tiba meledak menjadi suasana pembunuhan. Jika lebih besar, itu akan menjadi pasukan yang menakutkan. Merasakan ki yang mengerikan, mata Qin Yichen tidak bisa menahan pandangan sekilas. Melihat 7 siluet, dia juga bergumam. Di sisinya, Lei Yunyu juga mengangguk. Jika Anda dapat membentuk pasukan pembangkit tenaga listrik 1.000 orang, suku berdarah juga dapat memiliki pencegahan yang menakutkan seperti ras tingkat penguasa. Tetapi mereka dapat melakukannya jika mereka berani menantang ras mereka. Lewat dengan pasukan seperti itu. Namun, pasukan seperti itu, bahkan aliansi legenda Guntur, belum dapat mengembun hingga saat ini. Meskipun keluarga pertumpahan darah memiliki reputasi yang kuat, saya khawatir tidak memiliki detail seperti itu. Apakah kalian berdua memprovokasi sukuku? Di seberang orang Qin Yichen 2, pembangkit tenaga listrik di tengah penjaga darah melangkah keluar, penuh dengan suara ki yang mengerikan, dan itu terdengar. Katakan saja, aku tidak punya waktu untuk bergaul denganmu. Qin Yichen hanya melirik 7 siluet di sisi yang berlawanan, dan sepertinya membosankan untuk menjauh lagi. Suara samar datang dari bawah jubah hitam. Di antara 7 siluet ini, ada 3 orang suci tingkat menengah dan 3 orang suci tingkat senior. Di tengah, nafas di tubuh sudah mencapai level murai raksasa. Namun, kekuatan pertempuran semacam ini benar-benar tidak cukup di mata Qin Yichen 2. Melihat penghinaannya, 7 pembangkit tenaga pengawal darah semuanya tampak sedikit tenggelam. Kurang ajar, apakah kamu tahu siapa aku? Pembangkit tenaga raksasa mengerutkan kening di tengah, berteriak dengan marah. Namun, yang membuatnya tampak lebih jelek adalah pria berjubah hitam itu sepertinya tidak peduli dengan identitasnya, dan wanita cantik di sampingnya bahkan tidak pernah memandangnya secara langsung. Tetap, melihat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa berbisik dan melambaikan tangannya untuk bersiap menghadapi serangan. Bang! Namun, sebelum mereka bergerak, yang menginjak bagian belakang langkah Qin Yichen, udara tampaknya dipecah oleh salah satu dari mereka,
dan di ruang angkasa. Itu bahkan terbuka dengan riak karena kekuatan murni. Melihat pemandangan ini, tampilan 7 pembangkit tenaga listrik sedikit redup. Saat ini, mereka baru mengingatnya. Dalam informasinya, anak dari raksasa puncak dibunuh oleh Grandmaster ini. Dan wanita cantik berwajah pucat itu, juga bermain melawan Tong tanpa pandang bulu. Beberapa, silakan kembali jika tidak apa-apa. Saya tidak ingin menjadi pembantaian, tetapi jika Anda ingin memaksa saya, maka saya tidak keberatan lagi dengan pembantaian saya. Suara samar Qin Yichen terdengar perlahan ketika pembangkit tenaga listrik itu sedikit gentar. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengambil hati orang-orang ini. Tim yang kuat semacam ini dapat menimbulkan ancaman besar bagi sebagian besar kekuatan dalam darah. Tetapi di mata mereka, tidak lain adalah jika demikian. Hehe, sepertinya keluargaku sudah terlalu lama diam, dan betapapun mudanya aku berani kurang ajar dalam darah. Saat Qin Yichen bersiap untuk pergi, seringai tiba-tiba terdengar di langit. Saat mendengar suara ini, mata Qin Yichen juga sedikit membeku, dan tatapannya tiba-tiba melihat ke langit di samping. Hai, di atas cakrawala ada putaran ruang, dan saat berikutnya, di mata waspada Qin Yichen, ruang di sana langsung terkoyak dan 3 siluet keluar perlahan.